Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Emaril Effendi Sinaga dengan NIM 1332402. Hari ini saya akan menjelaskan laporan TTKI saya yang berjudul pembuatan mekanisme four-bar linkage pada suspensi mobil dengan sistem double wishbone suspension dan push rod suspension dengan menggunakan SolidWorks dan 3D printer. Oke. Oke, bab satu pendahuluan. Jadi di sini latar belakangnya teknologi yang berkembang pesat ini memudahkan manusia untuk bekerja secara efektif. Salah satunya adalah four-bar linkage. Nah, satu contohnya ada pada sistem mobil, khususnya double wishbone dan push rod suspension. Jadi kita di sini dalam laporan untuk meneliti dan menganalisis pembuatan mekanisme four-bar linkage dengan double wishbone suspension dan push rod suspension. Menjadi dasar kami menulis laporan ini. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah fungsi utama sistem suspensi pada kendaraan khususnya mobil itu apa, terus bagaimana cara kerja sistem suspensi dalam meredam getaran, kemudian yang ketiga adalah apa saja komponen utama dalam sistem suspensi mobil, dan bagaimana peran masing-masingnya. Tujuan penelitian sama seperti masalah, yaitu untuk mengetahui fungsi utama, mengetahui cara kerja, dan mengetahui komponen utamanya. Kemudian manfaat penelitiannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, kemudian memberikan ruang untuk berinovasi dalam pengembangan mekanisme suspensi mobil, dan menjadi kontribusi penulis dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Terus untuk ruang lingkup, komponen prinsip kerja mekanisme four-bar linkage, terus jenis-jenisnya, SolidWorks, 3D printer, suspensi mobil, double wishbone, dan push rod suspension. Kemudian teknik pengumpulan data kami menggunakan data studi literatur dan metode kualitatif deskriptif untuk pengembangan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang pembuatan verbal linkage. Kemudian untuk sistematika penulisan dari bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 analisisnya, dan bab 4 simpulan dan saran. Kita masuk ke bab kedua. Bab kedua ini kita menjelaskan teori dasar. Pertama, verbal linkage itu apa? Sistem planar yang terdiri dari 4 batang yang kaku yang terhubung satu sama lain, sehingga akan membentuk gerakan yang berupa rantai, seperti itu. Kemudian jenis verbal linkage ada sangat beragam, seperti pompa angguk, pedal sepeda, dan juga suspensi dengan watch linkage. Kemudian definisi dan cara kerja double wishbone suspension. Double wishbone suspension ada jenis suspensi yang menggunakan dua lengan segitiga yang berbentuk A di bagian atas dan di bagian bawahnya. Nah, cara kerjanya adalah segitiga atas dan segitiga bawahnya itu akan bergerak bersamaan ketika roda menyentuh pump. Kemudian push rod suspension yang membedakan dengan double wishbone adalah pegasnya itu ada di atas dan penghubung ke bawah untuk segitiga bawahnya itu adalah suatu batang. Jadi dia lebih mempermudah pergerakan seperti itu. Kemudian fitur dan kegunaan SolidWorks. SolidWorks ini salah satu jenis computer aided design yang berguna untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga serta untuk membuat produksi desain yang lebih lengkap dan efektif. Kemudian cara kerja 3D printer ini untuk mempermudah prototipe dari model yang sudah dibuat. Kemudian untuk yang memiliki komponen yang sederhana dan energi, serta dalam pembuatannya itu menggunakan filamen ya atau ya semacamnya. Dan 3D printer ini mencetak objek lapis demi lapis. Oke, masuk di bab 3 analisis pembuatan. Nah, pembuatan kami perancangan awalnya seperti ini yang ada lower arm, upper arm, terus konektor ada di bawahnya sini, ada top mount, ada pegasnya di sini, dan ada steering knuckle-nya seperti itu awalnya. Dan kami sebenarnya awalnya membuat dua suspensi dengan di tengahnya itu ada chassis. Seperti ini untuk lengkapnya. Kemudian untuk desain 3D-nya kami membuat sasis untuk awalnya sasis yang seperti ini. Ini untuk lower arm, ini untuk upper arm, ini untuk konektor, ini untuk pengganti pegasnya. Jadi kami membuat sistem yang seperti hidrolik piston gitu. Ini untuk bawah, ini untuk atasnya. Kemudian ini ada steering knuckle, kemudian ada screw atau mur baut yang berbeda jenis ukurannya, tapi diameter sama. Kemudian ada mur, ada sambungan untuk knuckle dan armnya, kemudian ada top mount.
Dan seperti ini lengkapnya, ini ada eh, awalnya ini assembly-nya untuk semuanya, kemudian ini adalah simulasi pada saat digerakkan seperti itu. Ya, kemudian untuk pemilihan material, material ini memakai filamen PLA atau polylactic acid, dan metode cetak yang digunakan adalah FDM Fused Deposition Modeling dengan menggunakan filamen PLA dengan ujung nozzle yang panas dan membuat objek lapis demi lapis seperti itu. Kemudian untuk proses pembuatannya, pertama tadi udah dari ide, terus hal yang akan dibuat sekasarnya membuat assembly dan memaksimalkan ukuran dengan ukuran dan print design menggunakan 3D printer. Untuk spesifikasi printer, bisa dilihat di sini bahwa printer dengan panjang 230 mm, lebar 230 mm, dan tinggi 300 mm. Dan untuk evaluasi dan revisi desain, karena model awal melewati batas massa yang diperbolehkan itu 500 gram, yang awalnya itu 1,2 kilogram, pada akhirnya kita membuat model yang baru, seperti yang di sini, kami membuat sasisnya itu menjadi setengah, sehingga di sini kami cuma membuat satu suspensi, seperti itu. Oke, bab 4 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, fungsi utama sistem suspensi itu untuk menyerap getaran jalan yang saat dari jalan saat sedang melaju, memberikan kontrol yang lebih presisi dan meningkatkan stabilitas. Kemudian, sistem suspensi bekerja melibatkan dua lengan dan pegas masing-masing menjaga posisi roda berdasar pergerakan vertikal akibat jalan yang tidak rata. Dan yang terakhir, komponen utama dalam sistem suspensi mobil dan fungsinya masing-masing adalah lengan untuk menjaga posisi, dan knuckle untuk mengemuka roda, dan pegas peredam untuk meredam getaran. Saran, diperlukan banyak revisi pada desain untuk penyesuaian, seperti mengurangi jumlah gram, kemudian material yang PLA, filamen PLA itu yang sangat rapuh sehingga tidak memungkinkan untuk membuat pegas seperti itu, dan juga kebutuhan dari material itu sendiri. Kemungkinan mu- lebih sarannya itu untuk saran dari kami itu untuk membuat bahan dan material yang lebih fleksibel dan bervariasi. Itu komponen kecil yang dihasilkan tentang rusak, dan kemudian komponen yang dicetak itu sangat kecil sehingga diperlukan ketelitian dan juga pengamplasan untuk lubang-lubang yang tidak masuk gitu. Ya, ini referensi sumber penelitian. Oke, terima kasih semuanya. Maaf eh, jika ada salah-salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.